Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi, NIM 210222217 dari kelas reguler 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak digital governance terhadap organisasi. Pentingnya digital governance dalam organisasi, yaitu digital governance merupakan kunci untuk mengelola organisasi dengan lebih efektif dan efisien di era digital. Dengan praktik digital governance yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan. Definisi digital governance. Pada bagian strategi organisasi, digital governance adalah pendekatan strategis dalam mengelola teknologi informasi dan data untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan pada bagian struktur organisasi, digital governance mengatur peran, tanggung jawab, dan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam pemanfaatan teknologi digital. Pada aturan dan kebijakan, yaitu digital governance menetapkan aturan, kebijakan, dan prosedur untuk memastikan penggunaan teknologi digital yang aman, efektif, selaras dengan tujuan organisasi. Prinsip-prinsip digital governance yaitu transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi. Adapun komponen kunci digital governance yaitu kepemimpinan dan budaya. Ada komitmen manajemen puncak dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung transformasi digital menjadi komponen kunci untuk keberhasilan digital governance. Dan pada yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur. Kerangka kerja regulasi yang jelas termasuk kebijakan standar dan panduan diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan dalam pengelolaan informasi. Dan yang ketiga yaitu arsitektur dan infrastruktur. Pada pengembangan arsitektur dan infrastruktur, teknologi yang terintegrasi, fleksibel, dan mudah dikelola dengan dasar bagi implementasi digital governance yang efektif. Dan yang terakhir, manajemen data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi secara terpadu, akurat, dan aman yang menjadi kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam organisasi. Dampak digital governance terhadap efektivitas organisasi. Peran digital governance yang efektif dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam beberapa aspek penting. Pertama, sistem manajemen informasi yang terintegrasi dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas keputusan. Dan yang kedua, proses bisnis yang terdigitalisasi dapat mengurangi waktu dan biaya operasional serta meningkatkan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan layanan digital dioperasionalkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna pelanggan. Dampak digitalisasi governance terhadap efisiensi organisasi. Penerapan digital governance dapat secara signifikan menjadi efisiensi organisasi melalui proses otomatis, standarisasi, dan integrasi sistem-sistem digital. Contohnya proses pengadaan barang dan jasa dapat diotorisasi dengan menyediakan platform digital yang terintegrasi, dan hal ini dapat mengurangi waktu sumber daya yang diperlukan sehingga meningkatkan efisiensi. Tantangan implementasi digital governance yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Perubahan budaya organisasi dan penerimaan digital governance terdapat menjadi tantangan terutama bagi pegawai senior yang terbiasa dengan cara kerja tradisional. Dan yang kedua, keamanan data dan privasi. Memastikan keamanan dan privasi data sensitif menjadi prioritas utama dalam implementasi digital governance. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan keterampilan. Kurangnya keterampilan digital di antara pegawai dapat menghambat adopsi digital governance, memerlukan program penelitian dan pengembangan kompetensi yang komprehensif. Dan selanjutnya yaitu strategi penerapan digital governance. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Dan penerapan digital governance yang efektif membutuhkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Dan organisasi perlu melakukan identifikasi kebutuhan, perencanaan matang, dan implementasi berharap.
yang bertahap serta evaluasi penyempurnaan secara terus-menerus untuk memastikan digital governance dapat mendukung kinerja secara optimal. Dan selanjutnya studi kasus implementasi digital governance. Salah satu contoh implementasi governance yang sukses di pemerintahan adalah Kota Bandung. Mereka menerapkan sistem manajemen digital yang terintegrasi untuk meningkatkan layanan publik dan transparansi pemerintahan. Adapun kesimpulan dari rekomendasi yaitu penerapan digital governance telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas pengambilan keputusan, optimalisasi proses bisnis, dan transparansi serta akuntabilitas. Adapun rekomendasi yaitu pertama, menyusun strategi digital governance yang terintegrasi dengan tujuan organisasi. Yang kedua, membangun infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang digital governance. Yang keempat, menetapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Yang kelima, evaluasi dan perubahan secara berkala. Adapun pertanyaan dari teman-teman yaitu yang pertama dari Mawahdah, mengapa digital governance penting untuk kinerja organisasi yang efektif? Menurut saya yaitu digital governance penting karena membantu organisasi mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif. Dan yang kedua yaitu dari Andi Rizka Tahir, pertanyaannya, apa peran digital governance dalam pengambilan keputusan? Digital governance menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan sesuai dengan strategi organisasi. Dan yang ketiga yaitu dari Fiska, bagaimana digital governance dapat membantu dalam pengelolaan risiko? Digital governance membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait teknologi informasi seperti ancaman keamanan siber dan kerugian data, sehingga organisasi dapat mengurangi potensi dampak negatifnya. Selanjutnya yang keempat yaitu dari Nurul Edriana, apa dampak digital governance terhadap transparansi organisasi? Digital governance meningkatkan transparansi dengan menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk pelaporan dan pemantauan, sehingga semua pihak terkait dapat mengakses informasi yang akurat dan terkini. Dan yang terakhir dari Ferdiansyah yaitu bagaimana digital governance dapat mendorong inovasi dalam organisasi. Digital governance mendorong inovasi dengan menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk mengeksperimen dan pengembangan teknologi baru, serta meningkatkan bahwa inovasi tersebut sesuai dengan tujuan dan regulasi organisasi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.